Dikacangin Indonesia, berikut ini komentar putus asa netizen Korea usai kalah telak di final voli Asia 2026. Usianya baru 22 tahun, tapi jujur, penampilannya untuk timnas Indonesia adalah sesuatu yang istimewa. Ya, Boy Arnes berhasil membuat siapapun yang menyaksikannya bertanding percaya jika pemain ini adalah bintangnya timnas. Dan malam tadi di partai final, Boy Arnes gak hanya berhasil meraih kemenangan untuk merengkuh gelar juara, tapi juga mengukuhkan namanya untuk jadi pemain terbaik di AFC Cup 2026 kali ini. 2 trofi individu ia dapatkan sebagai outside hitter terbaik sekaligus gelar MVP atau Most Valuable Player. Di sisi lain, keberhasilan Indonesia menjadi juara AFC Cup untuk kali pertama dengan mengalahkan Korea Selatan pun jadi trending di mana-mana, termasuk Korea. So, inilah cerita di balik sosok Boy Arnes, wajah fresh yang mengantarkan timnas Indonesia jadi yang terbaik di kompetisi level Asia AFC Cup. Mengambil keputusan untuk tidak memanggil banyak pemain senior dan lebih percaya pada pemain muda, membuat timnas Indonesia jadi tim termuda di ajang AFC Cup 2026 kali ini, di mana usia rata-rata skuad yang dilatih oleh Raidel Toiran adalah 22,8 tahun. Tapi gilanya, meski dengan para pemain muda, timnas justru mengejutkan tim manapun di ajang kali ini, saat para pemain seperti Boy Arnes, Rama Faza, Nibras, Hendra Setiawan, hingga Alvin Daniel tampil memukau. Ya, Indonesia memang sempat kalah lebih dulu di laga perdana di turnamen ini saat dihancurkan Korea Selatan 3-0. Namun setelah itu, kita bangkit. Indonesia mengalahkan Qatar, lalu Thailand, Oman, India di semifinal, hingga terbaru membalaskan dendam kekalahan di partai pembuka atas Korea Selatan. Indonesia tampil sangat baik. Sepertinya transisi generasi di Indonesia berjalan dengan baik. Mereka terdiri dari pemain-pemain muda dan cepat. Di sisi lain, mengapa Korea tampak begitu arogan saat pertandingan sedang berlangsung? Baik voli putra maupun putri saat ini berfluktuasi antara peringkat ke-4 dan ke-7 di Asia. Gaji berada di level liga besar. Menyedihkan. Olahraga voli juga telah benar-benar runtuh. Ketahanan Indonesia bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Jika kita kalah dari tim lemah seperti ini, meskipun kita punya kesempatan untuk dengan mudah mengalahkan Indonesia dan mengangkat trofi juara, bagaimana kita bisa mengalahkan Cina, Jepang, dan Iran? Servis kita sendiri lemah. Tinggi badan bukanlah masalahnya. Jepang berada di level yang sama sekali berbeda, baik putra maupun putri. Status kita di hampir setiap aspek olahraga telah merosot hingga ke titik di mana kita bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Jepang. Ini seharusnya dilihat sebagai masalah bukan hanya untuk bola voli, tetapi untuk semua asosiasi olahraga. Dengan investasi dari negara lain, tampaknya bahkan bersaing dengan Asia Tenggara dan Timur Tengah dalam olahraga voli pun sulit. Bisbol, sepak bola, dan bola basket hanyalah katak dalam sumur. Wow! Sekarang mereka bahkan menderita kekalahan telak melawan negara-negara Asia Tenggara. Ini benar-benar serius. Mereka perlu memangkas gaji secara drastis atau menghapus liga profesional. Wow, Indonesia benar-benar bagus. Aku tidak mengerti bagaimana mereka bahkan tidak bisa memenangkan satu set pun. Bahkan bola voli pun menjadi sasaran empuk. Tidak ada keadilan di sana. Bola voli, sepak bola, bisbol, bola basket, bola tangan, semuanya hancur. India dan Indonesia memainkan pertandingan ketat di semifinal, berakhir 3-2, yang menunjukkan kedua tim berada pada level yang sama. Ada video di YouTube tentang pertandingan Jepang melawan India 2 tahun lalu. Jepang mengalahkan India dengan sangat mudah. Korea tidak bisa mengalahkan India dengan mudah. Kesenjangan antara Korea dan Jepang dalam voli sangat jelas terlihat saat ini. Bahkan baru-baru ini di awal tahun 2010-an, Korea mengalahkan Jepang.
Tetapi Jepang sekarang berada di level teratas dunia. Jepang telah mengalahkan tim-tim kelas dunia seperti Brasil, Italia, Prancis, Polandia, dan Amerika Serikat, dan pertandingan-pertandingan tersebut berlangsung ketat. Tim voli putra Jepang sedang dalam rentetan 7 kemenangan beruntun. Sementara itu, Korea menjalani pertandingan ketat melawan tim-tim Asia Tenggara. Indonesia bermain bagus dan memiliki kerja sama tim yang baik. Namun, karena kita sudah mengamankan gelar juara musim lalu, mari kita puas dengan posisi kedua. Mari kita bidik posisi pertama di musim berikutnya. Bukankah Liga Putra zaman dulu didominasi oleh Korea, Jepang, dan Cina? Apakah Indonesia bagus atau kita buruk? Jadi beginilah level voli Korea, sungguh mengejutkan. Jepang secara konsisten menang bahkan melawan tim-tim tertinggi di Liga Top Dunia, VNL, yang menggabungkan keterampilan dan kekuatan. Namun Korea kini menjadi tim yang mudah dikalahkan bahkan melawan tim-tim Asia Tenggara seperti Thailand dan Indonesia. Dan sungguh, gaji para pemain ini bisa mencapai 1 miliar won dengan mudah. Saya benar-benar ingin bertanya kepada para pemain itu sendiri apakah mereka benar-benar sudah melakukan yang terbaik. Tenanglah. Jepang saat ini berada di peringkat pertama VNL. Tetapi negara kita berada di peringkat kedua bahkan dalam turnamen yang diikuti tim-tim Asia kelas 2. Mari kita segera naik peringkat. Sepertinya kita telah menjadi negara yang selalu dikalahkan oleh negara-negara Asia Tenggara. Mereka merasa diri mereka hebat hanya karena penonton menyaksikan. Baik itu bisbol, bola voli, bola basket, atau sepak bola. Itu sangat menyedihkan. Itu memalukan bagi negara. Jangan ikut serta dalam kompetisi internasional. Ada masalah besar dengan olahraga Korea. Para pemainnya benar-benar yang terburuk. Mereka sama sekali tidak punya keinginan untuk menang. Mereka sama sekali tidak punya keinginan untuk berkembang. Mereka tidak punya keinginan untuk berbuat lebih baik. Tetap saja menjadi pemain domestik selamanya. Bola voli, bisbol, dan sepak bola semuanya hancur. Saya finish di posisi keempat pada kompetisi sebelumnya. Tetapi tahun ini saya meraih posisi kedua. Jadi bisa dibilang saya telah meningkat. Dengan sepak bola yang sedang mengalami kemerosotan seperti ini, perhatian media akan sangat berbeda jika mereka menang dan kembali ke Liga Utama, tetapi mereka malah gagal di menit-menit terakhir. Aku sudah tahu sejak mereka mulai mendatangkan pemain asing setiap hari untuk bermain voli habis-habisan. Tapi sedih rasanya hal ini menjadi kenyataan. Astaga, mereka bahkan tidak bisa lolos ke divisi pertama turnamen internasional, jadi mereka masuk ke kompetisi divisi kedua. Namun mereka bahkan tidak bisa menang di sini. Sungguh memalukan bahwa ini adalah pemain dari negara dengan beberapa gaji tertinggi di dunia. Gaji tahunan rata-rata pemain tim nasional putra Indonesia berkisar antara 25 juta hingga 80 juta won. Semua olahraga bola menjadi kacau balau. Yang terkuat di Asia telah menjadi sasaran empuk. Jadi mereka bahkan tidak bisa memenangkan turnamen Asia tingkat kedua. Mereka bahkan tidak bisa bersaing dengan Jepang, Cina, Iran, dan Australia di Asia. Indonesia, kekalahan telak dari negara yang belum pernah mengalahkan Jepang sekalipun. Itulah realitas saat ini. Maksudku, apakah mereka punya kekuatan mental sama sekali? Jika mereka kurang keterampilan, setidaknya mereka harus memiliki ketahanan mental. Bayangkan saja beban menjadi bagian dari tim nasional. Kalah dari Indonesia. Dan dengan skor 3-0 pula, mengapa hasil ini sangat berbeda dari babak kualifikasi? Betapa diremehkan dan tidak siapnya mereka sampai menderita kekalahan telak seperti itu. Apa bedanya ini dengan tim nasional yang kalah telak dari Afrika Selatan di Piala Dunia? Saya tidak bisa memahaminya berdasarkan akal sehat saya. Cina dan Jepang benar-benar berada di level yang berbeda. Sepak bola hancur, bisbol hancur, bola voli hancur. Panahan adalah satu-satunya yang tersisa untuk dibanggakan. Aku tidak mengerti. Kita menang di babak penyisihan tapi kalah di final. Ini sebuah kontradiksi. Ini bukti bahwa kondisi mental kita sedang buruk. Indonesia sangat hebat. Kita bukan tandingan mereka. Apakah mereka hanya beruntung bisa lolos ke final? Sungguh menyedihkan.
Sekarang mereka bahkan berada di peringkat ketiga di Asia. Jepang berada di level yang berbeda. Standar mereka benar-benar berbeda dari kita. Aku sangat iri.